ini bisa masuk gak sih dalam analisis kriminolog? Nah, kita bahas bareng-bareng. Karena kita ya tadi dibilangin Opah Marvin yang mana sih? Nah, ini dia Opah Marvin. Sangat banget. Dia udah banyak penggemar ya Opah Marvin. Tapi sebelum itu belum ada yang kenal kita kan? Oh iya, saya kenalin dulu nih ada Dia Imam. ini Mas Luki. Dan di tengah-tengah kita Ada Opah Marvin. dan Ada Pak Dacan. Beda. Beda ya? Jadi sebetulnya ini ya beda-beda ya gini ini ya. Beda-beda ya. Lebih ke wibu atau lebih ke Jepang. itu Madagaskar. Bener. Madagaskar. Ini kita akan bakal banyak konten menarik. Selanjutnya nih konten-konten baru yang bakal fresh banget dan pasti teman-teman yang selama pandemi kan banyak banget nih yang teman-teman nonton film, series, banyak banget pengen tahu kan gimana sih sinopsisnya, ngebahasnya atau film ini bisa masuk gak sih dalam analisis kriminolog. Nah, kita bahas bareng-bareng. Mungkin langsung aja Bapak Marvin. Bapak Marvin. Ya. Oh ya, sebenarnya dari Instagram Kriminologi kemarin udah ada perkenalan ya, cuma satu drama ya, drama startup tuh. Kita coba bahas dari Itu Korea. Korea, dari Korea. Terus Selatan. Dan itu tayang itu di Netflix ya, sempat hype ya beberapa minggu belakang, dan sekarang udah beres, udah tamat seriesnya. Di situ tuh ngebahas gimana tuh sebuah perusahaan startup itu mencoba untuk masuk ke dunia artificial intelligence sampai penggunaan big data untuk penjualan, untuk investasi dan sebagainya macam. Dimana mereka ini menghadapi halangan berupa ya, virus-virus itu tadi, virus dari ransomware yang dia kena itu sampai kalau nggak salah ada 2 kali major ransomware dalam series itu. Karena di Indonesia sendiri ransomware sempat ada ya yang WannaCry itu. Iya, yang WannaCry. Tahun 2016-an ya saya. Dan tuh persepsi masyarakat nih yakinnya bahwa itu bisa didekripsi ya semua data yang udah kena ransomware, tapi ternyata kita nggak boleh lupa kalau yang WannaCry kemarin itu ada timer waktunya loh. Bayangkan perusahaan itu punya bertera-tera server untuk didekripsi, itu kan butuh waktu sangat lama, jadi kayak cuma dikasih 8 jam itu nggak akan cukup bagi perusahaan seperti yang terjadi di drama startup ini. Berarti ini bisa masuk sebagai kajian dari cybercrime ya? Cybercrime. Tapi relate ya kehidupan kita ya? Sebetulnya gue tuh salah satu yang belum nonton seriesnya, tapi habis ini langsung Nonton dong gimana sih? langsung nonton. Terus tuh dampak dari ini di series ini nyeritain apa sih yang ransomware itu terhadap perusahaan startup itu? Itu perusahaan. Iya, perusahaan artificial intelligence yang dia gunain big data ya untuk dia masuk ke masyarakat, untuk dia bisa mendapat investasi kan dia harus ada ininya. Nah, ya di situ mulai kayak ada konflik di mana ada perusahaan-perusahaan saing yang kayak ini mencoba untuk menggagalkan presentasi dari si perusahaan startup ini. Jadi ada sisi bisnisnya ya? Iya, kan kayak ransomware kan masuknya kan kayak banyak kan, ada dari email isi. Kalau kita mengisi data diri di suatu website itu udah bisa termasuk serangan ransomware karena dia bisa menggunakan data-data itu untuk nanti nyerang kita via email. Gitu sih. Jadi Emang kalau pemain utamanya paham ya? ya kayak contohnya nih, si email ini mengatakan bahwa dia bermasalah di salah satu ranah perbankan, sementara dia langsung isi aja, nah udah langsung masuk si ransomware itu dari situ, padahal itu yang mengirimkan email itu bukan akun yang verifikasi. Ini nama istilahnya phishing ya? Jadi informasinya diambil. Ya, ada scamming juga bisa sampai gitu ya. Iya. Menarik. Apakah di film itu sampai berjerit-jerit itu kayak di kita kan ada Sanjung 17 Itu saya nikmati tersalib. Ya tentu aja drama Korea kan kayak bisa jepin cinta-cintaan, dan ada permasalahan hidup lainnya, kekeluargaan segala macam. Jadi nggak pure mau bahas ransomware gitu. Nonton mah. Habis ini langsung nonton. Sekarang aja Mas ya. Langsung betul ketenangan nih. Nah kalau apa sih? Itu sebetulnya masuk di film itu masuk ke perusahaan yang baru berkembang dan langsung kena apa sih virusnya, atau dia tuh udah kayak misalnya udah kayak
perusahaan Besar, startup yang ya. udah besar terus masih kena. Nah, kayak tadi saya bilang kan ada 2 major serangan itu ransomware. Yang pertama itu emang perusahaannya udah besar banget yang sampai punya ruangan server ya sampai bertera-tera itu dia keserang dan emang waktunya cuma berapa jam harus di decrypt. Sementara ahli IT nggak mungkin mampu dong untuk mendecrypt bertera-tera data dalam waktu 8 jam itu. Jadi yang kedua ini emang sementara permasalahan kedua dia cuma permasalahannya di startup yang masih kecil lah, cuma beberapa pengembang aja isinya cuma 3 pengembang, 3 developer. Dia kayak nggak sengaja ngeklik yang dikirimin sesuatu kayak email dibug itu kan dia kayak install aplikasi, tapi ternyata pas install wah langsung muncul kode-kode langsung semuanya ke enkripsi dalam bentuk angka yang 1010 itu, jadi nggak bisa dibaca sama sekali oleh si komputernya sendiri, bahkan sistem operasinya jadi berubah. Berarti dia kalah 1-0 ya. Iya. Berarti dia Berarti berubah jadi binary code. Iya jadi Ini sebetulnya dari saya betul. Waduh. Nah, kita lanjut ke Pahda. Ada nggak sih film-film lain yang tahu tentang kasus serupa, kasus kejahatan siber atau yang lain? Mungkin kalau film kurang tahu ya, tapi ada sih satu film Amerika sebenarnya. Oh, Amerika. Itu Bukan. bukan Bukan. bukan bukan WIB. Oh, bukan. gue kayak ngomong gitu. Ada film Wibu. Selamat bergabung para wibu. Halo Wibs. Kita juga pernah buat konten sama Wibu Iya. ya. Paling rame loh. Oke, kita fokus ke Wibu ya berarti. Iya. Ada sih itu sebenarnya adaptasi dari anime Death Note kalau pernah dengar. Oh, yang L itu bukan sih? Iya, benar. Oh, Dia nulis di Dear Diary. Iya benar. Oh, iya. Nah itu di versi live actionnya itu dia menggunakan teknologi hacking juga untuk ngasih lokasi polisi atau melacak dan lain-lain. Iya. Sebetulnya kayak informasi yang didapat juga nih kayak teman-teman banyak kan di Indonesia kayak data pribadi teman-teman gitu yang udah hilang gitu kan, dari Kominfo juga udah punya nih Pak kayak apa ya SPK-nya lah. Iya, iya. Jadi kayak teman-teman SPK apa sih, Bang? Pencegahan kejahatan. kejahatannya. Pencegahan kejahatannya teman-teman bisa kayak ngecek cek data pribadi itu dari Kominfo, ada juga websitenya, atau cek di I have been punit. Nah di situ teman-teman juga tinggal masukin email aja, bisa lihat tuh data pribadinya dijual kemana aja. Dan saya juga tutup sebagai korban juga sih. Oh. Jadi korban, jadi ternyata email saya tuh dijual sama salah satu online shop yang sebetulnya udah tingkatannya udah sangat besar ya, sangat besar. Jadi kita bisa memproteksi diri kita sendiri ya dengan begitu ya. Jadi kayak gitu langsung Ngecek. ganti password dan lain-lainnya. Itu juga nggak cuma Imam yang udah jadi korban langsung. Nah, saya tuh dengan laptop yang saya Oh, iya, gunakan cerita. pernah kena ransomware sendiri. Tapi Laptop bedanya- seperti itu. Iya. Dari Yang seperti itu. Harus seperti itu. Seharusnya langsung dimulai aja. Saya sih. nggak perlu lah. Oh, dia menyerang juga komputer. Iya, yang pengguna kasual ini ditargetkan. Jadi kayak ada plottingnya loh, kayak udah saya tulis itu ada plottingnya. Kayak yang ke perusahaan nih berapa besar dia mintanya, ke Oke. penggunaan perorangan yang kasual ini berapa besar, karena saya kemarin kalau nggak salah mintanya itu $100 kalau nggak salah. $100 itu kurang lebih berarti bisa 500 ya. Dan itu udah bisa, mending dikasih aja laptopnya ya, Bang. Iya, kayak Beli laptop. data ini mahal. Tapi Ya, benar sih, tapi saya emang benar data sih. itu mahal. Jadi bukan berarti kemudian kita merelakan device enggak, tapi apa sih yang ada dalam device? Iya, Sama sama kita juga. belanja aja Imam ya. Betul-betul. Ada data apa? Email, Bank, telepon. misalnya rumah, nomor telepon, makanan kesukaan. Dan Iya. Terus sebenarnya kalau mau ini Pak, mau ngedecryptnya ini sendiri bisa dari kaspersky.com ya. Dia menyediakan kunci deskripsi solusi ternyata ya. dan juga dia dari situsnya menyarankan untuk jangan bayar karena nggak ada jaminan kalau kita udah bayar data itu akan balik. Oh gitu. Iya, jadi itu ya ibaratnya jangan pernah bernegosiasi sama teroris lah. Bahaya. Teroris cyber. Karena ini digunakan sebagai langkah pemerasan. Karena kita nggak pernah tahu ya bener nggak sih data kita yang sudah ditarik sama mereka itu. Karena dari customer Tidak dimanfaatkan beneran. nggak pernah ada data yang kalau udah bayar dia bakal balik, nggak pernah ada data itu. Dan dihapus datanya dari sana gitu ya.
saya menyaksikan banget sih ini Opa Martin ini. Untungnya skripsi udah diupload. Udah diupload, itu menyaksikan banget Pak. Jadi lagi hektik-hektiknya skripsi, tiba-tiba laptopnya semua keambil datanya dan harus ini ya. Saya tahu kenapa. Karena office yang digunakan adalah Tolong Anda gunakan office yang original. Atau yang open source ya. Kita mengedukasi ya, Pak. Kita bukan yang kemudian tapi kita mengedukasi. Jadi ada dampaknya kalau kita menggunakan barang-barang yang memang bajakan dan tanda kutip ya, bahwa yang open source itu ada kok, tinggal pilihannya ke masing-masing. Gitu sih. Ya. Tapi resikonya sabar ya. Kalau Fahda sendiri ada pengalaman? Ada sih waktu itu kena Trojan kebetulan. Kirimin. Kayak bahasa Indonesia. Oh. Jenis virus, jadi dia satu virus tapi bawa anak gitu di dalamnya. Jadi kayak kuda Trojan itu. Oh. Dia nggak KB ya virusnya? Jam 2 doang. Iya. Itu kebetulan saya kena karena download sembarangan sih. Oh. Download game. Oh, Berarti literasi digital itu penting ya, Mak? Ternyata itu juga bisa menjadi kajian sendiri melalui film-film yang sudah kita bahas ya. Dan itu akan jadi konten menurut saya paling menarik ya di tahun 2021. betul. Jadi kayak sebetulnya dari kita diskusi ringan-ringan kayak gini udah banyak solusinya, kayak tadi cek data, Pergunakan produk yang memang terjamin ya keamanannya. juga. Gitu. Jadi nggak cuma tentang cyber doang kita bakal bahasnya, karena saya udah voting juga ada film gitu tentang dokter yang emang dia menyimpulkan kalau orang-orang yang bunuh diri, depresi, hingga bahkan perilakunya kekerasan itu nggak cuma dari segi psikis saja, tapi dari segi fisik juga ada pengaruhnya, fisik dia cedera segala macam. Nanti bakal kita bahas deh. Wah itu Iya nih, ada masukan Om dari para netizen. Sudah ada yang komentar nih. Film startup dong. Katanya ada kerentanan perusahaan teknologi. Tadi apa yang kita bahas? Iya, kita bahas. Ada lagi film apa nih? Itaewon Class tentang mantan narapidana tergerak untuk membalaskan dendam pribadi. Ini menarik ya. Nah, tapi ini yang udah saya lihat dari sinopsis dan trailer ini, dia balas dendam ini bukan artian dia berbuat jahat lagi, bukan berarti dia residivis. Ini tentang pembulian semasa di SMA sih. Bisa kita kaji juga kan. Jadi kita balas berbagai kejahatan yang dilakukan dengan hal yang bisa positif gitu ya. Pesannya itu berarti. Ada lagi film nih Vagabond tentang konspirasi jatuhnya pesawat terbang komersil terkait dengan korporasi. Apa nih? Kegiatan korporat Pak. Jadi saya ini kebetulan udah nonton, ini udah beresin. Jadi dia ya ibarat menang-menangan tender lah. Yang terkait pesawat terbang kan ya? Iya, terkait pesawat terbang, pengadaan pesawat terbang. Ya dia berusaha ya itu. Ibarat kita lihat yang sehari-hari di berita kayak pemenangan tender ini, itu ternyata di balik itu tuh ada suatu korporasi atau tindak-tindakan yang sebenarnya menyimpang untuk memenangkan suatu tender tersebut. Ini ada lagi nih film-film masih banyak lagi nih, tapi kayaknya kita nggak bisa sebutin ya. Iya. Intinya nonton aja. Bahkan banyak konten yang dipandu nih sama Opa Martin atau ada Pak Daca. Ya, nanti banyak orang-orang banyak orang kita aja. Nggak cuma ya, nanti kalau teman-teman mau bergabung untuk menjadi sharing buat tentang teman-teman film yang disuka kuasain bahas ya. Kita bisa. Jadi itu aja sobat-sobat Devian. Kalau punya saran-saran buat nama konten ini, silakan komen di bawah, ataupun teman-teman sobat-sobat Devian punya saran juga film apa yang akan kita bahas selanjutnya oleh Opa Martin pada bisa aja diundang loh yang nyaranin. Iya, bisa diundang. Saranin aja di komen di bawah. atau kita teluh bahkan ya. Kita paksa ya. Kita ambil datanya. Itu aja. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe Criminal channel, komen, dan like, mau dislike, mau like terserah deh. Yang penting itu juga sharing ya teman-teman.